Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Nafa dalam pembelajaran tema 8. Kali ini kita akan belajar memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dan menceritakan arti gambar pada lambang negara. Perhatikan baik-baik ya. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Lambang negara Garuda Pancasila terdiri atas beberapa bagian. Kepala burung Garuda menoleh ke sebelah kanan. Pada leher burung Garuda terdapat perisai yang menyerupai jantung. Leher, sayap, dan ekor memiliki sejumlah bulu. Perisai dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Garuda mencengkeram pita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada ekor. Sila ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai emas. Sila persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Garuda mencengkeram pita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pada dasarnya, semua sila dalam Pancasila saling berhubungan. Hanya saja jika dipelajari lebih lanjut, setiap sila menekankan nilai-nilai yang berbeda. Contoh pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, bangsa Indonesia memiliki kepercayaan. Yang kedua, bangsa Indonesia itu bertakwa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Yang keempat, membina kerukunan antar umat beragama. Agama dan kepercayaan adalah hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Saling menghormati dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya dan agamanya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Contoh pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memperlakukan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Sikap saling mencintai sesama manusia. Saling tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerjasama dengan bangsa lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air. Bangga terhadap tanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia di atas Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Sila keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Menghormati keputusan hasil musyawarah. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat yang sesuai dengan hati nurani. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menjunjung nilai persatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan sikap gotong royong.
adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar mandiri, tidak melakukan pemerasan terhadap orang lain, tidak melakukan pemborosan, tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Masya Allah ya, ternyata Pancasila itu mengandung nilai-nilai luhur yang sudah dibawa oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu. Berbagai jenis makanan tradisional, rumah adat, suku, agama, dan pakaian adat yang sangat beragam merupakan kekayaan Indonesia. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Berikut agama-agama yang ada di Indonesia, yang tentunya diakui oleh negara ya. Yang pertama ada agama Islam, tempat ibadahnya di masjid. Agama Katolik, tempat ibadahnya di gereja. Agama Protestan, tempat ibadahnya di gereja. Agama Hindu, tempat ibadahnya di pura. Agama Buddha, tempat ibadahnya wihara. Agama Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng. Berikut beberapa contoh pakaian adat dan rumah adat yang ada di Indonesia. Cukup sekian dari Ustadzah. Kalau ada kekurangan, Ustadzah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.